mengadaptasikan pasar dan aktivitas ekonomi. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu. Nama itu saya sendiri Abdurrahman Hakim. Saya Iza Rabiata Khalid. Saya Muhammad Siti Fadilah. Saya Kolektor Fitria. Saya Zawiyah dari Komisi. Saya pengertian pasar. Pasar adalah proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan penawaran dan permintaan. Harga dapat disepakati melalui proses tawar menawar. Peran pasar. Satu, dapat mengatur kegiatan produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Yang kedua, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang ketiga, menetapkan harga dan nilai. Harga ditentukan oleh penjualan dan permintaan, penjualan dan pembelian, atau ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Yang keempat, mendistribusikan barang dan jasa. Yang kelima, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Pada saat harga barang di pasar murah, ada kecenderungan barang dibeli dalam jumlah banyak sebagai stok untuk keperluan masa depan. Yang kelima, melakukan promosi. Macam-macam pasar. Menurut jenis pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi terdapat barang sandang, pangan, papan, dan barang mewah. Pasar faktor produksi memperjualbelikan tanah, tenaga kerja, mesin produksi dan tenaga ahli. Pasar dapat dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret berarti bisa dilihat secara kasat mata. Pasar abstrak berarti pasar yang tidak terjadi secara fisik, disebut juga sebagai bursa. Antara lain, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Pasar juga dapat dibagi berdasarkan barang yang dijual, berdasarkan waktu jual beli, berdasarkan tempat, dan berdasarkan luas jangkauan distribusi. Bentuk pasar. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Pengertian yaitu pasar persaingan sempurna yaitu menggambarkan suatu pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga dapat benar-benar dipengaruhi oleh interaksi pemerintah dan penawar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak pembeli namun tidak dapat mengubah harga. Yang kedua yaitu barang dan jasa yang ditawarkan bersifat homogen. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan sempurna, dengan mudah. Yang keenam, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Harga pada pasar persaingan sempurna bersifat datum, yang berarti produsen tidak dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna mendidik masyarakat untuk melakukan proses produksi secara efisien sehingga produk yang sampai ke masyarakat adalah produk dengan mutu terbaik dan harga murah. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memberikan barang yang harganya logis sesuai dengan permintaan pasar. Pasar persaingan sempurna terbantu untuk memproduksi dengan efisien, sumber daya produksi juga Juga adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Kebaikan bukan pasar monopoler. Dari produk-produk keluar dan perdagangan yang tidak bermanfaat bukan oleh yang menggunakan perusahaan mendorong penggunaan integrasi terbaru dengan teknologi tinggi, mendorong peningkatan kinerja departemen penelitian dan pengembangan hubungan, penciptaan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan. Keburukan pasar monopoli.
penyalahgunaan teknologi contoh perusahaan monopoli itu menetapkan harga yang tinggi, adanya pelecehan terhadap konsumen, adanya kebijakan dalam bagian pendapatan, tidak adanya persaingan, mengurangi kesejahteraan konsumen. Kan pemerintah dalam pasar monopoli mencegah isu monopoli itu sendiri. Contohnya di Amerika Serikat pemerintahnya menetapkan undang-undang antitrust atau anti monopoli. Dua, pemberian izin kepada perusahaan baru. Pemerintah memberi izin pada perusahaan baru yang menghasilkan barang yang sama sebagai saingan bagi perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli harus bekerja lebih efisien karena adanya pesaing. Tiga, menambah penawaran barang di luar negeri dengan jalan impor. Empat, pemerintah menetapkan harga yang sangat tinggi. Kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli contohnya pasar semen yang dipasok perusahaan semen Indosemen, Semen Padang, Semen Tonasa, Musim Indonesia, dan Semen Gresik. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 11. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. Penawaran satu jenis barang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. 3. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Meskipun demikian, hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli. 5. Adanya saling ketergantungan. 6. Penggunaan iklan sangat intensif. Pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pada pasar sepeda motor di Indonesia. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang pertama, terdapat banyak produsen, namun tidak banyak pada namun demikian jumlah ini tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, produsen mampu memenuhi harga. Yang keempat, produsen paling mudah masuk ke dalam pasar. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Kebaikan dan keburukan pada pasar persaingan monopolistik. Kebaikannya adalah barang yang diperdagangkan pada pasar monopolistik berbeda walau jenisnya sama. Perbedaan ini bisa menyangkut kualitas, harga, atau layanan. Perbedaan lainnya adalah bahwa masyarakat umum selalu mendapatkan layanan baik karena perusahaan ingin meluaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Dan keburukannya adalah akibat persaingan yang tajam, perusahaan ini harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Hal ini mendorong harga pasar persaingan monopolistik berada di tingkat tinggi. Terima kasih. Maaf jika ada kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.